Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Abdullah Channel. Oke ya, untuk teman-teman semuanya, untuk kali ini kita akan wisata religi, yaitu di hutan Alas Ketonggo, yaitu di Pesanggrahan Srigati. Adalah objek wisata yang berlokasi di desa Badaban, Kecamatan Parong, Ngawi, Jawa Timur. Di sini kita akan melihat yaitu petilasan-petilasan, dan perlu kita ketahui semuanya di Alas Ketonggo ini banyak sekali petilasan, yaitu ada 30 petilasan, 37 petilasan, dan yang paling tersohor yaitu Prabu Brawijaya V. Disinilah tempatnya Prabu Brawijaya V bertapa di Alas Ketonggo. Di dalamnya ini ya teman-teman semuanya, dan Prabu Brawijaya V menanggalkan pakaiannya sebelum beliau pergi ke Gunung Lawu untuk melakukan pertapaan. Prabu Brawijaya V, penguasa kerajaan Majapahit, setelah lari dari sana karena kerajaan diserbu oleh tentara-tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah dan Wali Songo. Tempat itulah Prabu Sangmuja kemudian melepas tanda-tanda kebesaran kerajaan. Dan di sini juga ada petilasan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, dan masih banyak juga yaitu petilasan-petilasan yang sangat tersohor di sini ya teman-teman semuanya. Mulai dari Pelenggahan Agung Srigati, Pertapaan Dewi Tanjung Sekar, Sendang Derajat, Sendang Mintowiji, Goa Sidodadi Bagus, Punden Watu Dakon, Punden Tugu Mas, Unggul Jambe, Punden Siti Hinggil, Kali Tempuran Sedalet, Sendang Panguripan, Kori Kapit, dan Panggrahan Soekarno, Pasanggerahan Insinyur Soekarno. Jadi untuk teman-teman ketahui semuanya bahwa di Alas Ketonggo ini banyak sekali petilasan-petilasan dan juga hal-hal mistis lainnya. Oke ya teman-teman semuanya, untuk kita mencapai ke air Tempuran, ke Sungai Tempuran, kita turun tangga yang lumayan cukup terjal, banyak sekali untuk tanjakan-tanjakannya, jadi lumayan capek untuk naik turunnya ini ya teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah lokasi untuk air Tempuran di Alas Ketonggo. Nanti kita lihat di bawah seperti apa ya teman-teman semuanya. Di sini kita lihat ya teman-teman semuanya, bahwa di depan ada banyak sekali orang-orang yang bertapa atau menenangkan diri di Alas Ketonggo ini karena berbagai macam hal persoalan kehidupan mereka, sehingga mereka menenangkan diri di Alas Ketonggo ini. Mereka berharap akan nantinya mendapatkan ketenangan di Alas Ketonggo ini.
selama di sini itu bagaimana? Ya pengalaman di Alas Ketangga ya menyenangkan Mas. Di sini juga banyak temen yang ramah tamah, juga bisa istirahat di sini. Dulu waktu susah juga pernah tinggal di sini lama. Gitu. Berapa tahun Bu? Ya ada 7 tahunan mungkin. Terus Iya. selama 7 tahun itu di sini Ibu itu ngapain aja? Ya aktivitasnya ya cuman duduk, kadang terpenuh karena waktu itu apa ya namanya juga ada masalah gitu. Ya kadang kalau malam ya sama teman-teman gitu diajak tirakat, diajak berdoa gitu biasanya. Terus selama Ibu di sini atau setelah keluar dari sini itu apa mendapatkan hasil atau gimana? Ya setelah keluar dari sini itu ya manfaatnya banyak sekali Mas. Di samping kita bisa menjadi orang yang rendah diri, juga kita keluar dari sini juga dapat pekerjaan. Ya pokoknya tindak tanduk kita juga berubah lah. Pokoknya kita bisa mengerti arti hidup itu seperti apa gitu. Iya. Terus sekarang untuk Ibu sendiri usahanya apa? Sekarang saya usahanya jualan warung makan sama warung kopi di rumah. Karena sekarang sudah punya keluarga, sudah ada suami gitu. Berarti untuk di sini dulu ibunya belum nikah ya? Ya, karena itu dulu habis perceraian sama suami itu. Terus untuk jualan sendiri gimana? Apa larisnya itu? Ya, gimana? alhamdulillah ya. Ada saja Mas, apalagi saat ini kan alamnya juga corona, juga Covid kan juga orang keluar terbatas gitu. Tapi ya rezeki ada saja gitu. Tapi sampai sekarang Ibu sendiri masih sering mengunjungi untuk Iya, kesini kadang untuk saya Alas kangen Ketangga. di Alas Ketangga ini yang tempatnya di Srigati ini. Kadang saya rindu sekali. Kadang ya pokoknya ada waktu luang pasti saya kesini. Pasti saya kesini. Gitu. Iya. Terus Iya. Ini Bu, pengalaman yang paling mengesankan selama jenengan menyepi peneliti nggih berarti. Iya. Itu napa mawon? Kalau untuk Selama menyepi, 7 tahun ini. kalau menyepi mungkin tidak ya. Iya. Kita di sini menenangkan diri. Menenangkan Ya, diri. menenangkan diri. Di sini yang paling menyenangkan temannya banyak, ramah tamah. Kita makan bareng, makan nggak makan ya bareng. Biasanya kalau nggak punya uang, kalau temannya nggak punya uang ya nunggu nanti ada bancaan. Kalau nggak ada bancaan kita juga nggak makan. Pernah baju itu 1 tahun lebih nggak ganti Mas. Dicuci nanti di kali situ dijemur di batu ditungguin sampai kering, kalau sudah malam dipakai lagi. Jadi nggak punya baju pernah itu. berarti untuk makannya sendiri Ibu sendiri itu memang nunggu orang bacaan seperti Ya itu ya? istilahnya seperti itu. Kadang ada teman berkunjung dikasih makan pernah gitu. Terus namanya di sini orang laku Mas, jadinya ya nggak mikir ke makan gitu. Yang penting ya berdoa masalahnya cepat selesai gitu. Biasanya seperti itu. Terus gini Bu ya, untuk Ibu sendiri untuk ritual-ritual di sini sendiri mengetahui enggak kayak kita harus mandi? Mungkin kalau untuk ritual-ritual mandi mungkin saya jarang mandi untuk ritual. Jadi mandi hanya sebatas karena kita pagi dan sore seperti biasa mandi ya mandi saja gitu. Karena Iya. mungkin waktu itu masih apa ya baru kesini mungkin ya kayak takut atau gimana gitu. Banyak teman yang melarang untuk mandi malam-malam sampai kungkum apa itu, ada yang melarang nggak usah nanti masuk angin gitu. Ya sudah itu aja. Tapi manfaatnya untuk apa sih Bu? Sebetulnya? Ya mungkin untuk orang lain mungkin banyak manfaatnya sih, mungkin untuk kesehatan atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Saya mungkin Terus untuk istilahnya untuk pesugihan atau apa? Seperti itu? Enggak anu ya? kalau untuk pesugihan mungkin tidak ya Mas. Kalau untuk pengen juga ya harus bekerja mungkin ya. Berarti di sini intinya untuk menenangkan Ya, diri itu tadi menenangkan ya Bu ya. diri di sini. Istilahnya nunut lah Mas, karena dulu mau kemana rumah ya di sana, nggak pengen pulang ke sana gitu jadinya. Ya gitu. Terus ini ada pertanyaan, katanya di Alas Ketangga itu ada bang gaibnya, bener apa enggak? Lek mungkin cerita katanya ada, tapi saya juga belum pernah lihat gitu. Bang Goel seperti apa belum pernah lihat. 7 tahun di sini menyepi, berdoa, itu terus untuk efek ke kehidupan Ibu sendiri, maksudnya oh ya setelah saya ke sana itu mencari rezeki lebih mudah atau
Itu gimana? Iya, setelah dari sini tuh kayaknya tuh melakukan itu gampang gitu loh Mas. Kita mau kerja apa itu ya alhamdulillah ada saja rezeki gitu. Ada saja mau buka warung gitu ya. Era ketang siti akeh kancanya sepi kita masih dapat 1, 2, 3 orang masih ada. Seperti itu ya. Iya. Terus pesan-pesan Ibu untuk teman-teman mungkin yang lagi depresi atau apa Iya. di luar sana itu Ya, gimana? mungkin untuk teman-teman yang masih di sini ya secepatnya bisa maksudnya bisa tuntas masalahnya, bisa keluar dari Srigati Alas Ketanggo ini dan mencari pekerjaan di luar. Jangan di alas terus, kalau di alas terus kan nggak bisa bekerja. Masa makan mau begitu terus gitu, maksudnya istilahnya jagakan tamu yang datang atau yang gimana gitu. Maksudnya pengennya yang di sini ya bisa keluar lah, bisa mencari pekerjaan di luar. Kasihan Mas kalau di sini terus ya kan, hidupnya seperti ini. Yang orang luar yang masih di sini kira-kira masih banyak atau enggak yang menenangkan diri di sini? Ya mungkin masih banyak Mas, karena aku sekarang juga nggak begitu mantap. Temanku sendiri di sini ada 3 kalau nggak 4 di sini masih ada. Bukan asli sini. Ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sragen, ada. Dari Sragen juga. Ada, ya ada. Biasanya gitu. Sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya perjumpaan kita di kesempatan kali ini di Alas Ketanggo. Semoga aja informasi ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.